Tidak semua orang Pahing ditakdirkan miskin. Tidak semua orang Pahing harus hidup susah seumur hidup. Menurut primbon Jawa kuno, weton Pahing adalah weton keras, panas, tapi punya cadangan rezeki tersembunyi. Masalahnya, banyak orang Pahing salah jalur, sehingga rezekinya tertutup. Malam ini, primbon akan membongkar 3 jalur cepat kaya khusus weton Pahing, bukan jalur nekat, bukan jalur pesugihan berbahaya, tapi jalur yang paling aman menurut hitungan leluhur. Dan nomor terakhir, justru paling sering terjadi di dunia nyata, tapi jarang disadari. Weton Pahing bukan weton biasa. Dalam primbon Jawa kuno, Pahing disebut sebagai weton panas, keras, dan berisi tenaga besar, namun sering disalahpahami oleh orang awam. Orang yang lahir di weton Pahing membawa unsur api yang bertemu logam. Api melambangkan ambisi, keberanian, dan daya dorong hidup. Sedangkan logam melambangkan keteguhan, ketahanan, dan kekuatan batin. Ketika dua unsur ini bersatu, terciptalah pribadi yang tidak mudah tunduk, tidak gampang kalah, dan sulit dikendalikan. Namun justru disitulah masalahnya. Menurut primbon, Pahing sering hidup dalam konflik batin. Mereka merasa mampu, tapi keadaan sering menekan. Mereka yakin bisa, tapi jalan hidup terasa sempit. Itulah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya berat sejak muda, penuh ujian, penuh kesalahpahaman, dan sering merasa sendirian meski berada di tengah banyak orang. Leluhur Jawa menyebut, Pahing iku duwe geni gede, yen ora diatur, geni bakal ngobong uri pedewe. Artinya, Pahing punya potensi besar, tetapi jika salah arah, justru menghancurkan dirinya sendiri. Karakter asli weton Pahing biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Tidak suka diperintah atau ditekan. Punya ego kuat, tapi juga rasa tanggung jawab tinggi. Sulit percaya orang lain, namun setia jika sudah percaya. Cepat emosi, tetapi cepat pula bangkit. Tidak suka hidup bergantung. Dalam urusan rezeki, Pahing sering mengalami fase naik turun ekstrim. Hari ini bisa sangat kekurangan, besok bisa mendapat peluang besar. Hal ini bukan kebetulan, melainkan pola nasib yang sudah dicatat dalam primbon. Primbon Jawa menuliskan, rejekine Pahing ora mili alon, nanging jedhul koyo geni kobong. Rezeki Pahing tidak mengalir pelan, tapi meledak tiba-tiba seperti api menyambar. Masalahnya, banyak Pahing tidak sabar menunggu momen tersebut. Mereka tergoda jalan pintas, tergoda nekat. Bahkan ada yang memilih jalur berbahaya demi cepat kaya. Padahal, menurut leluhur, Pahing justru paling rawan celaka jika memaksa nasib. Karakter keras Pahing membuat mereka tidak cocok mengikuti jalur hidup orang lain. Kalau ikut-ikutan, mereka justru kelelahan. Kalau meniru kesuksesan orang lain, rezekinya malah tertutup. Karena jalan Pahing adalah jalan khusus, sempit tapi lurus. Inilah alasan mengapa banyak orang Pahing terlihat lambat di awal kehidupan, tertinggal dibanding teman-temannya, bahkan sering diremehkan. Namun primbon mengingatkan, sing diremehke Pahing, asring dadi sing paling kagetke. Yang diremehkan hari ini, justru sering menjadi kejutan besar di kemudian hari. Bab ini menjadi pondasi penting. Karena sebelum membicarakan jalur cepat kaya, orang Pahing harus paham siapa dirinya sendiri. Tanpa pemahaman karakter, semua jalur kekayaan justru berubah menjadi jebakan. Menurut primbon Jawa kuno, jalur usaha adalah jalur utama weton Pahing. Bukan sembarang usaha, melainkan usaha yang lahir dari tekanan, keberanian, dan keputusan nekat yang terukur. Pahing membawa unsur api. Api tidak bisa disimpan dalam genggaman, tapi bisa menerangi dan menghanguskan sekaligus. Maka leluhur Jawa berpesan, jika Pahing ingin kaya, api itu harus dilepaskan lewat usaha mandiri, bukan dipendam dalam hati. Primbon menuliskan dengan jelas, Pahing ora ditakdirke dadi buruh nganti tua. Sugihe ana ing tangane dewe. Artinya, Pahing tidak ditakdirkan hidup selamanya sebagai bawahan.
Rezekinya baru terbuka saat ia berani memegang kendali hidupnya sendiri. Usaha yang cocok untuk weton pahing biasanya memiliki ciri. Dimulai dari kecil. Diremehkan orang. Banyak hambatan di awal. Tapi punya potensi besar jika bertahan. Banyak orang pahing gagal di jalur ini bukan karena usahanya salah, melainkan karena mental pahing diuji habis-habisan di fase awal. Baru mulai, sudah rugi. Baru jalan, sudah dihina. Baru berani, sudah ditertawakan. Namun Primbon mengingatkan. Geni ora langsung murup gede. Diuri pake saka cilik. Api tidak langsung besar. Ia hidup dari nyala kecil yang dijaga terus. Kesalahan fatal weton pahing dalam berusaha adalah terburu-buru ingin besar. Karena sifat panasnya, pahing sering ingin hasil cepat, untung besar, dan pengakuan instan. Padahal jalur usaha pahing justru harus sabar di awal dan berani di tengah. Jika pahing terlalu rakus, api berubah jadi amarah. Usaha berubah jadi konflik. Rezeki malah bocor. Leluhur Jawa memberi peringatan keras. Yen pahing dagang nganggo emosi, batine entek lui disik. Jika pahing berusaha dengan emosi, keuntungan habis sebelum sempat dinikmati. Usaha yang paling sering membawa pahing ke pintu kaya adalah dagang, jual beli, usaha jasa, bisnis yang mengandalkan keberanian ambil keputusan. Bukan usaha yang terlalu rapi dan kaku, melainkan usaha yang butuh intuisi, insting, dan nyali. Disinilah unsur api pahing bekerja maksimal. Menariknya, banyak orang pahing baru berhasil setelah gagal berkali-kali, bangkrut 1 atau 2 kali, pernah jatuh sangat dalam. Primbon mencatat, Sugihe pahing kerep liwat bangkrut lui disik. Kekayaan pahing sering melewati fase hancur lebih dulu. Tapi justru dari kehancuran itu, jalur rezeki besar terbuka. Selama pahing tidak melanggar pantangan, rakus, sombong, menipu, jalur usaha adalah jalur paling aman, paling masuk akal, dan paling kuat secara spiritual. Bab ini adalah peringatan sekaligus harapan bagi weton pahing. Usaha bukan pilihan, tapi panggilan takdir. Jalur kedua untuk cepat kaya bagi weton pahing adalah jalur pengaruh dan kepemimpinan, bukan jalur biasa. Jalur ini menuntut karisma, strategi, dan kemampuan memengaruhi orang lain. Bagi pahing, jalur ini sangat cocok karena karakter asli mereka yang keras, berani, dan berpotensi memimpin. Primbon Jawa kuno menegaskan, tembunge pahing iku abot, yen wis dipercaya, rejekine mili. Ucapan pahing memiliki berat sendiri. Jika digunakan dengan bijak, kata-kata dan tindakan mereka bisa membuka pintu rezeki yang sangat besar. Orang pahing yang sukses di jalur ini biasanya memiliki wibawa alami, berani tampil menonjol di depan publik, percaya diri, tapi tidak sombong, bisa membaca situasi dan orang dengan cepat. Jalur pengaruh dan kepemimpinan sangat luas. Bisa berupa posisi formal sebagai pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, menjadi mentor, guru, atau figur inspiratif, menjadi figur publik atau konten kreator yang dipercaya banyak orang. Primbon mencatat, banyak pahing kaya bukan karena memiliki harta awal yang besar, tapi karena dapat memengaruhi orang lain dengan benar. Sekali pahing dipercaya, rezeki akan mengalir lewat jaringan, peluang, dan bantuan orang lain. Namun, jalur ini tidak mudah. Jalur pengaruh menuntut integritas dan keteguhan hati. Satu kesalahan, seperti berbohong, mengkhianati kepercayaan, atau terlalu sombong, akan menghancurkan jalur ini dengan cepat. Primbon menekankan, sing pada nyoba ngapusi utawa pamer, rejekine pahing bakal ilang kaya uap. Artinya, jalur pengaruh aman hanya jika pahing jujur, konsisten, dan sabar. Pahing yang sabar dalam membangun reputasi akan menuai hasil besar dalam waktu yang relatif singkat. Kunci sukses pahing di jalur ini: bangun reputasi dengan aksi nyata,
bukan omongan kosong. Bersabar menghadapi ejekan dan skeptisisme, karena banyak orang meremehkan Pahing di awal. Gunakan kata-kata dan keputusan dengan bijak, karena setiap langkah akan memengaruhi jaringan mereka. Hindari keserakahan dan ego berlebihan, karena sekali tersandung, jalur ini runtuh. Bagi Pahing, jalur pengaruh ini sering menjadi pintu masuk rezeki terbesar, lebih cepat dari jalur usaha mandiri. Kenapa? Karena sekali dipercaya, peluang datang berlipat-lipat dari orang lain, bukan hanya dari hasil kerja sendiri. Primbon juga menyebutkan, Pahing yang mengikuti jalur pengaruh akan sering mendapatkan tawaran kerjasama, investor atau donatur, peluang proyek besar, kesempatan menjadi pusat perhatian yang menghasilkan uang. Tetapi selalu ada risiko, ketergantungan pada orang lain. Jika tidak berhati-hati, Pahing bisa kehilangan kendali. Oleh sebab itu, keseimbangan antara integritas, keberanian, dan kecerdasan emosional sangat penting. Bab ini menegaskan satu hal. Jalur pengaruh adalah jalur cepat kaya Pahing yang aman jika digunakan dengan kesadaran penuh, dan sekaligus jalur yang paling menghormati karakter asli Pahing. Pahing yang mampu menaklukkan jalur ini akan menemukan bahwa rezeki tidak hanya berupa harta, tapi juga pengaruh, jaringan, dan peluang yang terus bertambah. Ini adalah jalur yang paling mengejutkan, paling sering terjadi, tapi paling jarang disadari orang Pahing. Jalur ini disebut dalam primbon Jawa kuno sebagai rezeki ketiban, yaitu rezeki yang datang tiba-tiba, seakan dari langit, tanpa perencanaan panjang. Primbon menuliskan, nalika Pahing meh ambruk, ing kono dalan sugih dibuka. Artinya, saat hidup Pahing terasa mentok, terdesak, atau hampir menyerah, disitulah rezeki besar muncul. Rezeki ketiban bisa berbentuk warisan tak terduga dari keluarga jauh atau leluhur, pertemuan dengan orang penting yang membuka peluang besar, kesempatan bisnis atau investasi mendadak, kejadian misterius yang membawa keuntungan finansial. Banyak Pahing yang gagal mengakui jalur ini karena sifat mereka yang terlalu keras kepala atau skeptis. Padahal, Primbon menegaskan, rezeki ketiban sering muncul saat Pahing tidak mengharap, atau saat Pahing fokus pada jalur lain. Ciri orang Pahing yang sering mendapatkan rezeki ketiban: sabar dan tidak mudah putus asa. Mereka yang masih bertahan meski ditertawakan atau diremehkan, sering tiba-tiba diberkati. Tidak sombong saat mendapat sedikit rezeki. Keberuntungan kecil dianggap nikmat dan dijaga, bukan dibuang. Berani mengambil keputusan tepat saat momen kritis. Rezeki ketiban sering datang di persimpangan sulit. Hanya mereka yang siap bertindak yang bisa menangkapnya. Primbon juga menyebutkan bahwa jalur ini paling aman karena tidak melibatkan risiko besar atau nekat. Tidak ada mantra rahasia. Tidak ada laku mistis berat. Jalur ini murni hasil kesabaran, ketekunan, dan keteguhan karakter Pahing. Namun ada satu peringatan. Jika Pahing sombong atau rakus begitu mendapat rezeki ketiban, pintu ini tertutup selamanya. Rezeki yang datang tiba-tiba bisa hilang secepat ia datang. Leluhur menekankan, sing seneng pamer, rezekine bakal kelangan. Jalur rezeki ketiban sering terjadi dalam momen yang tidak terduga. Saat Pahing jatuh dalam masalah keuangan. Saat kesehatan atau mental diuji. Saat merasa semua pintu tertutup. Ironisnya, justru di titik terendah itulah rezeki paling besar muncul. Banyak orang Pahing yang mengalami keajaiban finansial setelah menghadapi ujian hidup paling berat. Ini membuktikan bahwa nasib Pahing memang unik. Bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kesesuaian karakter mereka dengan takdir. Primbon menegaskan, rejeki Pahing ora teka sakasing digoleki, nanging sakasing sabar nunggulan siap nangkep. Artinya, jalur ketiban bukan soal memaksa atau mengejar. Jalur ini tentang kesabaran, kesiapan, dan keberanian bertindak di saat yang tepat. Bab ini menjadi penutup dramatis bagi jalur cepat kaya weton Pahing, sekaligus menjadi peringatan dan motivasi.
Rezeki bisa datang dari jalur yang paling tak terduga. Kesempatan nyata sering muncul saat kita merasa hampir menyerah. Jangan pernah meremehkan jalur ketiban, karena ini paling sering terjadi bagi pahing yang sabar. Dengan memahami jalur ketiban, weton pahing akan menyadari bahwa nasibnya tidak statis, dan rezeki bisa muncul kapan saja, asal siap menunggu dan bertindak. Setelah membahas 3 jalur cepat kaya untuk weton pahing, Primbon Jawa kuno menegaskan satu hal yang sering dilupakan. Banyak pahing gagal bukan karena takdir, tapi karena melanggar pantangan leluhur. Pantangan ini bukan sekadar aturan kosong, melainkan peringatan spiritual agar pahing tetap selaras dengan energi alam dan nasibnya. Orang pahing yang melanggar pantangan ini akan mengalami blokir rezeki, jalur usaha macet, peluang hilang, bahkan rezeki ketiban pun tidak datang. Berikut pantangan besar yang wajib diketahui setiap pahing. 1. Meremehkan rezeki kecil. Primbon menekankan, sing cilik diabaikan, sing gede ora bakal teka. Jika pahing menolak rezeki kecil, entah berupa bantuan, peluang kecil, atau keuntungan tipis, maka jalur kekayaan besar akan tertutup. Banyak pahing gagal kaya karena merasa rezeki kecil tidak layak dihargai. Padahal, rezeki kecil adalah tanda pembuka pintu rezeki besar. 2. Mudah emosi. Soal uang. Pahing yang mudah marah atau kecewa saat uang sedikit hilang, atau saat gagal mendapatkan keuntungan instan, akan menghalangi aliran rezeki. Primbon menyebut, yen emosi urip dadi kobong, rezekine ilang. Artinya, emosi adalah api liar. Jika tidak dikendalikan, api ini justru menghanguskan jalur kekayaan yang sudah terbuka. 3. Dendam berkepanjangan. Orang pahing memiliki sifat keras kepala. Jika dendam dipelihara terlalu lama, terhadap teman, lawan bisnis, atau orang yang menghalangi jalur kekayaan, Primbon menegaskan bahwa rezeki akan tertahan, seolah jalan hidup tertutup kabut tebal. 4. Suka pamer sebelum mapan. Banyak pahing tergoda untuk menunjukkan kemewahan atau kesuksesan sebelum waktunya. Primbon jelas menegaskan, sing pamer durung wayahe, rezekine bakal ilang. Kesombongan ini memutus aliran energi positif dari semesta, sehingga semua jalur cepat kaya menjadi buntu. 5. Melanggar keseimbangan spiritual dan moral. Weton pahing memiliki energi api dan logam. Jika mereka memaksa jalur cepat kaya lewat tipu daya, pesugihan berbahaya, atau jalan ilegal, Primbon menyebut, geni pahing bakal ngobong awak dewe. Artinya, kekayaan yang dicapai lewat cara salah bukan hanya tidak bertahan lama, tapi bisa membawa malapetaka. Primbon menekankan bahwa memahami pantangan adalah sama pentingnya dengan memahami jalur cepat kaya. Jalur usaha, jalur pengaruh, atau jalur rezeki ketiban semuanya bisa tertutup jika pantangan ini dilanggar. Dengan kata lain, pantangan ini adalah filter alam semesta. Yang melanggar, jalur kekayaannya tertutup. Yang patuh, rezekinya lancar, bahkan sering datang berlipat. Bagi weton pahing, bab 5 ini menjadi peringatan tegas. Kesuksesan bukan hanya soal jalur yang benar, tapi juga cara menjaga diri agar selaras dengan takdir. Inilah alasan mengapa banyak pahing melihat orang lain cepat kaya, tapi dirinya stagnan. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena pantangan dilanggar tanpa disadari. Pesan Primbon, ngerti jalur iku penting, nanging ngerti pantangan iku luwih penting. Laku bener, rejeki tetep melebu. Setelah membahas 3 jalur cepat kaya dan pantangan besar, Primbon Jawa kuno menutup dengan satu pesan penting. Nasib weton pahing bukanlah hal yang tetap, tapi bisa dibentuk melalui kesadaran, disiplin, dan kesiapan bertindak. Orang pahing diberkahi energi api yang luar biasa. Energi ini dapat menjadi pembakar semangat, pelindung diri, atau malah penghalang rezeki jika tidak dikendalikan. Jalur usaha, jalur pengaruh, atau jalur rezeki ketiban hanyalah sarana. Yang menentukan hasil akhir adalah kemampuan pahing mengarahkan energi, menjaga pantangan, dan memahami diri sendiri. Primbon menegaskan, sing ngerti dalane, bakal gampang sugih. Sing lirwakake,
bakal kelangan dalan. Artinya, memahami jalur dan pantangan adalah kunci, sedangkan yang mengabaikannya akan tersesat. Pesan utama bab 6 untuk Pahing adalah 3 hal. 1. Kesabaran dan kesiapan adalah kunci rezeki semua jalur cepat kaya. Usaha, pengaruh, maupun rezeki ketiban, memerlukan waktu dan kesabaran. Pahing yang tergesa-gesa atau mudah putus asa justru akan kehilangan kesempatan. Primbon menekankan, rejeki Pahing asring teka nalika sabar lan siap. 2. Kekuatan karakter lebih penting dari keberuntungan weton Pahing memiliki karakter keras, cerdas, dan berani. Jalur kaya paling aman adalah jalur yang selaras dengan karakter asli Pahing, bukan meniru orang lain atau mengikuti jalan pintas. Kekuatan karakter akan membuka peluang bahkan saat orang lain menyerah. 3. Keselarasan spiritual dan moral adalah pondasi kekayaan rezeki akan tertutup jika Pahing melanggar pantangan, bersikap sombong, atau serakah. Jalur kekayaan yang aman muncul saat Pahing menjaga integritas, menghormati pantangan, dan tetap rendah hati. Primbon menekankan bahwa jalur ini adalah rezeki abadi, bukan sementara. Bab ini juga menjadi peringatan mistis sekaligus motivasi. Banyak Pahing yang melihat orang lain cepat kaya, tapi tetap stagnan, bukan karena takdir buruk, melainkan tidak selaras dengan jalur dan pantangan Primbon. Primbon memberikan satu rahasia penting. Pahing sing eling, sing nyimpen lakulan ati, rejekine bakal milik koyo banyu segara. Pahing yang sadar akan diri sendiri, menjaga laku, dan sabar akan mendapatkan rezeki yang mengalir deras, melimpah, dan sering datang dari arah tak terduga. Dengan memahami 6 bab ini, weton Pahing kini memiliki peta lengkap untuk membuka jalur kaya. Bab 1. Mengenal karakter asli Pahing. Bab 2. Jalur usaha api. Bab 3. Jalur pengaruh dan kepemimpinan. Bab 4. Jalur rezeki ketiban. Bab 5. Pantangan besar yang harus dihindari. Bab 6. Pesan gaib dan kesadaran diri. Bab penutup ini menegaskan satu hal. Nasib Pahing ada di tangan sendiri. Peluang akan selalu ada, tapi hanya mereka yang sadar, sabar, dan siap bertindak yang bisa menjemput rezeki. Pertanyaan terakhir bagi setiap Pahing. Apakah kamu akan membuka jalurnya, atau tetap menutupnya sendiri? Ini bukan sekadar cerita. Ini peta spiritual dan strategis bagi Pahing untuk meraih kekayaan secara aman dan abadi. Demikianlah rahasia 3 jalur cepat kaya weton Pahing yang paling aman, beserta pantangan yang wajib dihindari, dan pesan gaib terakhir yang bisa mengubah nasibmu. Kalau kamu merasa konten ini membuka mata, jangan lupa tekan like, karena setiap like adalah energi positif untuk terus membongkar rahasia Primbon. Bagikan video ini ke teman-temanmu, terutama yang Pahing, supaya mereka juga tahu jalur cepat kaya yang paling aman. Dan tentu saja, subscribe sekarang untuk mendapatkan rahasia mistis dan Primbon lainnya setiap hari. Ingat, kesempatan rezeki tak datang 2 kali, jadi jangan sampai ketinggalan.